Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat luar biasa. Di video kali ini saya ingin membahas tentang para pemain muda yang akan menjadi tulang punggung bagi timnas Indonesia nanti di masa depan. Dan bagaimana hari ini mereka berada di tangan yang tepat untuk kemudian terus ditempa, untuk kemudian terus dilatih, agar nanti mereka menjadi pemain-pemain yang bisa membawa prestasi bagi timnas Indonesia. Namun teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan utama pada video kali ini, saya ucapkan selamat datang dulu bagi kalian yang baru bergabung di channel ini. Selamat datang di channel yang akan selalu membahas, menyajikan informasi, kajian, diskusi terbaru mengenai perkembangan sepak bola nasional, utamanya timnas Indonesia, mulai dari pemain, kemudian skor, kemudian pertandingan, termasuk juga nanti kekalahan, apa yang bisa kita pelajari dari sebuah kegagalan dan kekalahan, dan juga para pemain diaspora yang mungkin nanti akan membela Indonesia di pertandingan internasional. Jadi pastikan kalian menonton video-video di channel ini dan juga menonton video yang saya sajikan hari ini itu sampai selesai. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita tahu, di akhir bulan November mendatang akan ada pagelaran Piala AFF. Ini kalau saya menilai memang semacam pestanya masyarakat Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara. Tapi sayang memang kejuaraan ini itu tidak masuk agenda FIFA dan juga tidak bisa dijadikan ukuran untuk meningkatkan ranking negara di FIFA. Oleh sebab itu, saya pikir masuk akal jika kemudian PSSI tidak terlalu menargetkan kejuaraan ini. Dan oleh sebab itu, kabarnya PSSI akan menurunkan para pemain muda yang kebetulan belum tampil di timnas senior. Jika kabar ini benar, maka sebenarnya ini bagus untuk masa depan timnas Indonesia. Karena kita punya pemain-pemain muda yang sudah memiliki jam terbang di level ASEAN atau Asia Tenggara. Pak Erick Thohir itu sudah mengatakan sendiri teman-teman bahwa di Piala AFF Senior nanti kemungkinan yang diturunkan adalah para pemain muda. Apa yang disampaikan Pak Erick Thohir ini momentumnya sangat pas. Coba kita amati, sekarang sedang berlangsung Piala AFF U16. Juli nanti juga akan ada Piala AFF U19. Sebelumnya, PSSI juga sudah mengirim para pemain U20 di ajang Toulon Cup 2024 di Prancis. Meskipun di ajang tersebut kita akui timnas U20 tidak memberikan perlawanan yang cukup berarti. Ya, tapi minimal di ajang tersebut atau ajang tersebut sendiri memberikan pengalaman dan jam terbang bagi para pemain muda, bagi para calon-calon tulang punggung timnas Indonesia di masa depan ini. Jika PSSI mengatakan tidak akan menurunkan pemain-pemain muda yang sudah tampil di timnas senior, maka saya kira sudah saatnya memang PSSI menurunkan atau memberikan kesempatan bagi para pemain timnas U20 yang sudah tampil di Toulon Cup dan para pemain U19 yang akan tampil pada Piala AFF U19 pada Juli nanti. Jadi mereka kemudian diturunkan di Piala AFF Senior pada November 2024. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan menurunkan para pemain muda. Apalagi PSSI itu hanya menjadikan Piala AFF sebagai sasaran antara, di mana juara bukan lagi menjadi target. Jadi ini akan menjadi kesempatan yang bagus, yang baik, yang tepat untuk memberikan jam terbang, menit bermain kepada para pemain muda kita. Apalagi memang ada beberapa pemain muda kita yang penampilannya cukup menjanjikan di U20. Pemain-pemain tersebut misalnya Welber Jardim dan kemudian ada Dion Marks. Nah, untuk Welber Jardim misalnya meskipun di U20 tidak ditempatkan atau tidak bermain di posisi biasanya sebagai bek kanan,
di mana oleh Indra Safri dia ditempatkan atau dimainkan sebagai gelandang, tapi memang kita lihat permainannya sangat menawan ketika melawan Ukraina. Jadi cukup membuat kita kagum sebab dia berhasil menampilkan passing-passing bagus dan akurat dan juga berhasil memperkuat lini tengah. Selain dua nama atau dua pemain tersebut, ada lagi 4 pemain yang menurut saya juga cukup bagus permainannya, penampilannya. Misalnya tim Gaypans, kemudian Sam, ada Henoke Mauresemo dan Jens Raven. Tapi teman-teman, meskipun ada beberapa pemain yang terlihat cukup menonjol, masih saja ada beberapa kesulitan, terutama untuk membangun chemistry. Chemistry-nya masih kurang cair. Masih banyak pengambilan keputusan yang tidak bagus, yang buruk. Dan terutama para pemain yang masih terlihat bermainnya itu masih textbook sekali gitu. Artinya bisa dilihat bahwa memang masih ada banyak PR, ada banyak hal yang perlu dibenahi oleh Indra Safri di tubuh timnas U20. Nah, untuk membuat mereka semakin bagus dalam membangun chemistry, agar chemistry-nya semakin cair, semakin bagus dalam mengambil keputusan, maka mereka perlu memang diberikan ruang dan menit, diberikan jam terbang. Dan utamanya kita mulai dulu dari Piala AFF sebagai ruang untuk uji coba. Ini sejalan dengan perkataan Erick Thohir yang saya sampaikan tadi bahwa PSSI akan memberikan kesempatan regenerasi timnas di Piala AFF 2024. Nah, jadi memang ada kemungkinan timnas U20 yang akan dimainkan yang sekaligus juga diarahkan untuk atau sebagai persiapan SEA Games tahun 2025. Kemudian teman-teman, di bawahnya timnas U20 yang diproyeksikan akan tampil pada Piala AFF 2024 adalah timnas U16 yang sekarang sedang dilatih oleh Coach Nova Arianto. Gaya melatih Coach Nova Arianto dengan Shin Taeyong, dengan yang dilakukan oleh STY, itu tidak jauh berbeda. Teman-teman bisa lihat, di awal dia melatih dan di awal training center, dia menggeber latihan fisik dan latihan passing pada anak asuhnya. Buktinya sangat jelas teman-teman sekalian, terutama di atas lapangan gitu ya, bagaimana anak asuh Nova Arianto ini, tim U16 ini menjalankan instruksi taktikal dengan sangat baik. Mereka juga tampil sangat impresif, misalnya di babak kedua saat melawan Filipina yang pertahanannya ya sangat rapat, sebagaimana yang saya sebutkan, sangat rapat seperti parkir bus sejak peluit pertama dibunyikan. Artinya secara garis besar sejauh ini penampilan para pemain muda Indonesia di tim U16 itu cukup meyakinkan dan menjanjikan. Ini yang saya sebut bahwa masa depan timnas Indonesia itu berada di tangan yang tepat. Pemain-pemain muda itu mendapatkan pelatih yang baik dan bagus. Dan PSSI juga memberi peluang bagi mereka untuk tampil di pertandingan-pertandingan sebenarnya di laga-laga internasional. Sekali lagi, ini akan menambah jam terbang, menit bermain, dan kemudian pengalaman. Jam terbang, kemudian menit bermain, dan pengalaman secara tidak langsung akan memberikan atau akan membentuk, menempa mental para pemain muda. Inilah memang yang harus dilakukan sejak awal. Jadi bukan hanya kemampuan, skill mengolah bola, tetapi juga pengalaman. Karena experience is a good teacher, katanya gitu kan. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau misalnya melakukan training center, terus kemudian bermainnya hanya di negara sendiri, artinya uji cobanya hanya dengan tim-tim di dalam negeri, tanpa kemudian mengikuti langsung ajang yang serius, yang sebenarnya dengan bertanding melawan tim-tim luar negeri atau negara lain, maka ya cara bermain kita, cara pengambilan keputusan juga tidak akan terlatih, tidak akan tertempa. Itulah kenapa kemudian pemain muda harus diberikan menit bermain, jam terbang yang tinggi, agar mereka bisa membangun chemistry dengan teman-temannya sendiri di tim itu, lalu kemudian juga bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik ketika misalnya mungkin mereka berada di lini tengah, atau kemudian ketika bola sudah berada di area depan,
Jadi ini akan menjadi pelajaran yang baik bagi para pemain muda kita. Jadi teman-teman, apa yang terjadi hari ini, PSSI yang memproyeksikan akan menggunakan pemain Timnas U20 untuk kejuaraan Piala AFF 2024 misalnya, adalah persiapan regenerasi agar masa depan Timnas Indonesia itu cerah secerah-cerahnya ke depan. Agar tim merah putih, tim yang kita banggakan, Timnas Garuda, tidak bernasib sama seperti tim nasional Kroasia di Euro 2024 yang setelah ditahan imbang Italia di menit-menit akhir extra time, Kroasia harus mengubur mimpinya untuk lolos ke babak selanjutnya, ke fase gugur. Apa yang membuat Kroasia gugur di fase grup itu adalah para pemain-pemain yang menurut saya kebanyakan sudah berumur gitu ya. Misalnya teman-teman, kalau kita lihat secara usia, secara umur, Luka Modric itu sudah berusia 38 tahun. Ivan Perisic 35 tahun. Marcela Brozovic itu 31. Mateo Kovacic 30. Andre Kramasic itu juga 33. Secara pengalaman mungkin iya mereka punya, tetapi secara tenaga ya mungkin mereka sudah saatnya diganti oleh para pemain muda. Ya karena kan seberpengalaman apapun seorang pemain kalau sudah usia mungkin di atas 37 atau 38, ya secara tenaga juga sudah tidak bisa sudah tidak bisa bekerja keras gitu di atas lapangan, akan sangat kalah dengan para pemain muda ya, kecuali untuk beberapa pemain misalnya seperti Lionel Messi, kemudian ada juga mungkin Cristiano Ronaldo, kalau dulu mungkin ada Buffon di kiper misalnya. Dia untuk beberapa pemain dengan usia yang sudah masuk pada usia 37 tahun, bahkan sekarang misalnya Lionel Messi usianya sudah 37 tahun tapi masih mampu menyingkirkan para pemain muda misalnya. Para pemain muda yang diproyeksikan akan menjadi bintang di masa depan tetap masih kalah dengan kerja keras dan apa yang sudah ditampilkan oleh Lionel Messi. Sekarang dia kan udah usia 37 tahun. Baru saja merayakan ulang tahunnya. Dan dia hari ini sedang tampil di Copa America. Dan menurut saya penampilannya sangat luar biasa. Bahkan di penampilan pertama, 2 gol Argentina ke gawang Kanada itu ya kontribusi dari Lionel Messi. Gol pertama misalnya bolanya ke McAllister itu kan, jadi bola diarahkan ke McAllister lalu kemudian McAllister sedikit menyentuhnya ke arah Alvarez. Nah, jadi Alvarez kayak menemukan bola nemu gitu ya, lalu kemudian ditendang ke gawang gitu. Kemudian gol yang kedua juga terjadi karena kontribusi Messi yang memberikan assist pada Lautaro Martinez. Nah, menurut saya hanya ada beberapa pemain di atas usia 37 tahun atau 38 tahun yang masih kuat, yang masih bisa dipercaya oleh pelatihnya untuk bermain di atas lapangan, membantu rekan-rekan setimnya, rekan-rekan yang lebih muda. Nah, untuk Kroasia saya kira ya mungkin sudah saatnya bagi Luka Modric dan kawan-kawan itu diganti oleh para pemain muda. Itulah kenapa penting PSSI melakukan regenerasi, peremajaan para pemain muda agar timnas Indonesia itu memiliki masa depan yang cerah. Agar nanti kalau para pemain yang sudah tidak produktif itu ya tidak dipaksakan bermain lagi karena sudah ada penggantinya, para pemain muda dengan kualitas yang setara atau dengan kualitas yang sudah lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, peremajaan regenerasi pemain muda itu menjadi sangat penting, terutama bagi Indonesia. Apalagi amunisi timnas Indonesia saat ini itu masih terlalu sedikit, kurang banyak. Ini misalnya kita lihat pada timnas U23 kemarin atau timnas senior sebelum kedatangan para pemain diaspora. Yang kalau ada salah satu atau salah dua pemain berhalangan tidak bisa bermain di atas lapangan, pelatih tidak punya stok pemain tidak punya stok pemain pengganti yang setara. Akibatnya apa? Akibatnya sebanyak apapun pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti, ya tidak banyak berpengaruh positif pada perubahan permainan. Gameplaynya tidak berjalan. Ya, itu tadi seperti yang saya sebutkan, kurangnya stok pemain yang memiliki kualitas yang setara atau mungkin bahkan lebih baik
sehingga pelatih tidak mampu merancang taktik yang bervariasi. Walaupun seorang pelatih memiliki banyak taktik yang variatif, gitu ya, taktik-taktik kejutan, tapi kalau pemainnya tidak bisa menerjemahkan taktik itu ke dalam permainan di atas lapangan, ya percuma gitu. Ngapain kita punya banyak taktik kalau pemainnya ya nggak bisa menerjemahkan. Nah, permainan tim itu tidak akan berkembang kalau tidak dibantu dengan para pemain pengganti yang bisa menerjemahkan instruksi pelatih, game plan di atas lapangan dengan baik begitu. Jadi kadang-kadang pergantian pemain itu malah bukan mengarah pada permainan yang lebih baik, tetapi malah cenderung mengarah ke kekalahan. Permainan tim menjadi lebih buruk. Jadi teman-teman, kita sangat menanti ya kejutan-kejutan apa yang bisa diberikan oleh para pemain muda kita nanti di Piala AFF 2024. Akankah mereka memberikan kejutan luar biasa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh timnas U23 di Piala Asia U23? Dalam permainan sepak bola, apapun bisa terjadi. Ini alasan kenapa kemudian olahraga ini sangat menarik untuk ditonton. Contoh paling nyata, paling dekat, paling baru ya kelolosan Italia dan gugurnya Kroasia di Euro 2024. Sekali lagi Kroasia sudah menang dan sudah bersiap-siap itu untuk merayakan. Jadi kalau teman-teman menonton, Kroasia itu kan sudah menang dan sudah siap-siap untuk merayakan, untuk party. Tapi Malang tidak bisa ditolak. Ketika di menit akhir pertandingan, hanya beberapa detik sebelum pertandingan atau peluit akhir dibunyikan, Italia mampu menyamakan kedudukan melalui tendangan indah Mattia Zaccani. Sebuah gol yang kemudian mampu mematahkan hati Modric dan kawan-kawan. Hasil imbang ini itu sudah cukup bagi Gliazzurri untuk kemudian lolos ke fase gugur Euro 2024 sebagai runner-up grup B bersama Spanyol. Sekali lagi, inilah keajaiban sepak bola. Apapun bisa terjadi di atas lapangan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan tonton video-video yang saya unggah di channel ini sampai selesai. Terima kasih, see you on the next video.